Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mendiskusikan mata kuliah Pendidikan Pancasila pada bab 2 atau tentang Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa materi yang bisa kita diskusikan ya satu-satu. Mungkin di sini pertama ada konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Naila atau siapa saja, dipersilahkan. Baik, jadi saya di sini akan mengawali presentasi. Di slide ini tertera konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu ada 3 periode. Yang pertama periode pengusulan Pancasila yang memiliki peristiwa penting, yaitu sidang BPUPKI. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila yang memiliki periode penting Piagam Jakarta. Yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila yang memiliki peristiwa penting yaitu sidang BPKI. Boleh di next slide-nya. Periode yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila adalah sebuah bentuk dari cikal bakal munculnya sebuah ideologi yang dimana dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang terdapat sebuah rasa nasionalisme, di mana kemudian menjadi tonggak sejarah untuk membuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia ini menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian dari Perhimpunan Indonesia ini disusul oleh dari Perhimpunan Indonesia ini menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu ada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, di mana beberapa tokoh mengusulkan rumusan-rumusan Pancasila. Mungkin dari saya cukup, boleh di next dengan teman-teman selanjutnya. Lalu pada sidang BPUPKI pertama ini, Bapak Ir Soekarno berpidato dengan gagasan Pancasila, dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Bapak Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Bapak Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Soekarno juga menawarkan angka 1, yaitu ekasila yang berisi asas gotong royong. Mungkin cukup dari saya, dilanjutkan teman-teman. Baik, terima kasih kepada Naila untuk tambahan mengenai pendapat atau diskusinya. Selanjutnya, di sini ada perumusan Pancasila dari hasil sidang BPUPKI. Jadi di sini bisa dijelaskan atau dikeluarkan pendapatnya dari teman-teman atau bisa dimulai dari Echa. Dipersilakan. Terima kasih. Periode perumusan Pancasila. Pada poin yang pertama yaitu sidang BPUPKI yang kedua yang diadakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 yang menghasilkan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.
sidang BPUPKI yang kedua ini sebelumnya diadakan di Gedung Chua Sangiin atau yang disebut dengan Gedung Pancasila yang terdapat di Jakarta Pusat. Pada sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Lalu susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Selain itu, sidang BPUPKI yang kedua juga membicarakan mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Lalu membahas kembali perihal rumusan Piagam Jakarta yang telah diumumkan sebelumnya. Terdapat 3 masalah pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI yang kedua, yaitu yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pada poin yang kedua yaitu Piagam Jakarta yang kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Lalu poin yang ketiga, takluknya Jepang terhadap Sekutu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Dan poin yang terakhir yaitu maklumat pembentukan PPKI. Next. Alinea keempat Piagam Jakarta terdapat pada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu yang dimana sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu bahwa Piagam Jakarta diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa atau yang sebelumnya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pada alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang pertama, negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, keharusan adanya Undang-Undang Dasar. Berikutnya pada makna yang ketiga yaitu adanya asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang terakhir adanya asas kerohanian negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Dr. Hajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan untuk pergi ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Dr. Hajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka
Akhirnya disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Lalu para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah pada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk negara Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu lalu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Insinyur Soekarno beserta teman-temannya sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang terdapat pada poin pertama tersebut. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan, ini dimana tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta Kartodirjo. Akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada poin yang kedua yaitu 17 Agustus 1945 yang dimana teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dan dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua sehingga wajar jika mereka berdua dinamakan Dwi Tunggal. Lalu selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Lalu rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena pada saat itu situasi politik yang berubah yang dilihat pada pemahaman sejarah Indonesia sebelum dan sesudah revolusi oleh William Frederick dan Suri Suroto. Sampai detik ini kita mengenal teks proklamasi sebagai berikut, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pada Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu pada poin yang ketiga itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, yaitu PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Insinyur Soekarno, anggota PPKI ditambah sebanyak 6 orang dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. 6 orang tersebut yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwakusuma, Sumantri, dan Ahmad Sutarjo. Lalu pada poin yang terakhir yaitu sidang PPKI dengan agenda dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya, yaitu putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Lalu yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang pertama Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu yang ketiga membentuk KNIP yang anggotanya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya.
Selanjutnya di sini ini ada rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Jadi rumusan Pancasila yang disahkan PPK ini ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu dikarenakan adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur pada saat itu, yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun di sini sudah ada rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di sini ada alasan mengapa diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu Pancasila ini merupakan atau bisa sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila ini juga bisa sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Lalu di sini ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dari sumber historis Pancasila sendiri, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada di dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dari zaman ke zaman gitu, bisa juga dari di zaman kerajaan dulu. Lalu kalau dari sumber sosiologis Pancasila sendiri, nilai-nilai Pancasila ini yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu secara sosiologis sudah ada dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak dahulu sampai sekarang. Misalnya saja itu contohnya adalah gotong royong. Lalu yang ketiga itu ada sumber politis Pancasila, yang dimana nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ini bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain atau budaya lain. Selanjutnya di sini ada dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bisa dijelaskan oleh teman yang lain? Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Mengapa Naskom bisa menjadi lebih populer dibanding Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno? Karena Soekarno sendiri juga mencetuskan konsep politik yang merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, atau yang bisa disingkat yaitu Naskom, yang pada saat itu Soekarno masih menjabat sebagai presiden dan pemimpin bangsa Indonesia. Kemudian pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan bebenah kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Kemudian pada masa pemerintahan era reformasi ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Next.
Kemudian, tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke teman saya yang bertugas. Terima kasih kepada Erika. Selanjutnya nih ada dua materi terakhir. Di sini nih dijelaskan bahwa esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Jadi Pancasila ini memiliki esensi untuk masa depan bagi bangsa Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan atau dikeluarkan pendapatnya kepada Adel. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Di antaranya yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Next. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama yaitu betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Selain itu, hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Adel atas penjelasannya. Sekian mungkin diskusi hari ini dari kelompok 8. Mungkin semoga diskusi malam ini bermanfaat untuk kita semua dan juga orang lain. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.